Halo teman-teman semua, selamat datang di channel pastijadiasn.com. Jadi di video kali ini saya akan membahas trik dan tips untuk bisa lolos menjadi P3K, baik itu P3 teknis, guru maupun tenaga kesehatan yang akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Jadi ini adalah pondasi dasar ya, sebelum kita mengikuti tes P3K kita harus tahu dulu apa-apa saja persyaratan dan mekanisme dan lain-lain. Jadi teman-teman pada saat sebelum mendaftar atau menetapkan diri untuk menjadi P3K, teman-teman bisa melihat dulu dari dasar hukumnya ya. Kita buka website scisn.bkn.go.id, kita lihat dasar hukumnya. Di sini dijelaskan beberapa aturan yang penting ya. Yang pertama tentang apa itu P3K dan juga jabatan fungsional dan tentang pengadaannya bagaimana, itu di Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2023, yaitu tentang dan juga ada di sini Kepmen nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Di sini juga ada Kepmen nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi yang akan kita bahas dulu di video kali ini yaitu tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini atau buka peraturannya dulu ya. Nah, kita bisa melihat di sini tentang apa itu, ada definisi-definisinya tentang apa itu P3K, bagaimana seleksinya dan lain-lain ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ternyata seleksi P3K guru itu terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Yang dimana dimaksud seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Ya, jadi hanya ada dua jenis tes saja nih. Jadi ketika kita dari segi pemberkasan, yang dimana teman-teman P3K guru itu akan disinkronkan datanya dengan PD Dikti. Setelah lolos secara administrasi, baru bisa mengikuti seleksi kompetensi ya. Dengan apa namanya? Pokok-pokok pembahasan atau pokok-pokok soal itu adalah seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, dan kultural. Nah, cuma perlu diperhatikan ini. Kalau untuk pengadaan instansi secara nasional maupun daerah itu harus diperhatikan tentang pelamaran lowongan kebutuhan P3K guru yang dianggarkan secara berurutan. Jadi di sini ada yang 3 kategori yaitu pelamar prioritas, ex-THK 2, atau guru non ASN di sekolah negeri dan pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Jadi jatuhnya itu kalau misalnya guru-guru swasta itu dia masuknya di kebutuhan umum ya. Jadi teman-teman buka formasi untuk mencari pegawainya itu. Nanti kita bisa lihat apakah itu apa tuh perlunya itu eh, khusus atau dibuka untuk umum. Caranya gampang sih kalau pengen lihat itu ya. Nah, nanti kita akan buka itu. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa tesnya itu akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Chat, yang dimana diselenggarakan oleh BKN. Dan juga ada seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas nih. Bagi pelamar prioritas saja menggunakan hasil seleksi P3K JF Guru tahun 2021. Jadi yang sudah pernah tes di tahun 2021. Yang dimana juga ada dalam diktum ke-19 bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30%. Jadi ini dimana ada instansi daerah diperbolehkan untuk melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan yang di luar dari CAT BKN. Oke. Jadi yang paling penting di sini teman-teman bisa lihat di diktum ke-22. Jadi di sini bisa kita lihat pondasi dari pembuatan soal materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi ya. Nah, ada 3 jenis tes kan. Di sini adalah materi kompetensi teknis, materi kompetensi manajerial, dan juga materi kompetensi sosial kultural. Di sini teman-teman bisa lihat apa tujuannya sebenarnya. Di sini dilihat untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kurang lebih tentang penguasaan materi tentang teknis jabatan kita. Misalnya kalau teman-teman guru bahasa Inggris, jadi teman-teman latihan-latihan soal mengenai teknis jabatan guru bahasa Inggris. Contohnya seperti bagaimana dalam teknik mengajar, kan ada itu kalau bagi teman-teman yang sudah kuliah di pendidikan bahasa Inggris ada dibahas tentang metode-metode pengajaran. Seperti itulah, jadi dalam ruang lingkup teknis jabatan.
Nah, di sini kalau materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Ya, yang mana di sini yang dilihat adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi seperti kalau zaman saya tes CPNS dulu itu seperti soalnya gini ya, TKP kalau nggak salah namanya ya, jadi tentang kepribadian itu. Jadi kalau yang terakhir, ini adalah materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budidaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja. Yang dimana di sini yang dilihat adalah memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Nah, bagi ada juga ada tes materi wawancara yang dimana di sini tujuannya untuk menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Oke, jadi ini jangka waktu tes itu adalah 120 menit. Bagi disabilitas itu 150 menit. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas yaitu 15 menit. Jadi jumlah keseluruhan soal seleksi ini adalah 145 dengan perincian seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 soal, yang manajerial 25 soal, sosial kultural sejumlah 20 soal, wawancara sejumlah 10 butir soal. Yang dimana di sini kita bisa lihat juga pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara itu untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Jadi kalau dari berdasarkan pengalaman teman-teman saya mengikuti P3K, biasanya wawancara itu sifatnya tuh tesnya berupa gini ya, kayak pernyataan itu ya. Nanti kita pilih salah satu pernyataan yang dimana masing-masing jawaban itu akan memiliki bobot 1 sampai dengan 5. Kalau untuk sosial kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan umum, sama juga bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0. Wah, jadi ini tata bedanya di sini ya. Pelamar kebutuhan umum itu kalau misalnya salah atau tidak terjawab 0. Kalau misalnya formasi kebutuhan khusus, dia masih ada nilai ini 1 sampai 4. Nah, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot yang paling benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab nilainya 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab 0. Wow. Jadi kalau bisa dibilang ini jadi satu ya soalnya, seperti ya soalnya akan lebih susah daripada waktu zaman saya tes CPNS itu ya. Jadi kalau nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan